Istilah senjata makan tuan mungkin akan cocok jika istilah tersebut ditujukan kepada pria yang menjadi korban di dalam kisah yang akan disampaikan ini. Wedi, seorang pria berusia 38 tahun, adalah warga yang tinggal di daerah Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Disebutkan Wedi merupakan seorang pengusaha TV kabel, yang dimana usaha rintisannya telah banyak mendulang banyak pundi-pundi rupiah. Sebagai sosok pengusaha, tentu ia memiliki peran untuk membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Suksesnya Wedi dalam dunia usaha berbanding terbalik dengan urusan rumah tangganya. Entah apa pemicunya, yang jelas hubungan rumah tangga yang terbina cukup lama bersama sang istri kerap diwarnai dengan keributan-keributan dan percekcokan. Bahkan hari-hari indah yang dulu dimiliki bersama sang istri kini telah hilang bak tertelan bumi. Wedi memiliki sebuah anggapan bahwa rusaknya hubungan pernikahannya disebabkan oleh campur tangan seseorang. Wedi mengira bahwa sang istri telah banyak termakan hasutan dan fitnah tentang dirinya dari orang-orang tersebut. Menurut Wedi, hasutan dan fitnah yang ditanamkan pada hati sang istri membuat sang istri memutuskan untuk pisah ranjang darinya. Tentu saja, hal tersebut membuat Wedi marah dan kesal dengan tindakan-tindakan orang-orang di balik retaknya hubungan rumah tangga yang ia jalani. Belum juga ia sempat memperbaiki hubungan yang telah rusak itu. Pada hari Kamis, 12 Januari tahun 2023, Wedi ditemukan seorang warga di Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten, dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia ditemukan di sebuah kebun karet dengan kondisi wajah yang rusak dan dengan tangan terikat kabel listrik. Ia tak hanya sendiri. Warga juga menemukan sosok lain tak jauh dari tubuhnya yang tercampakkan itu. Sosok lain itu adalah Kevin, yang juga merupakan supir dari Wedi. Tak lama warga pun datang dari segala penjuru desa. Tak lupa sebelumnya, informasi tentang temuan dua mayat itu juga telah dilaporkan kepada pihak Polres Lebak yang hadir tak lama setelah laporan tersebut diterima. Garis polisi tak lama kemudian terpasang di sekitar TKP untuk memudahkan pihak kepolisian melakukan pemeriksaannya. Warga yang berdatangan ke lokasi kejadian tak satu pun yang mengenal para korban, dan polisi pun menduga bahwa dua jasad tersebut merupakan korban perampokan. Untuk mendalaminya, pihak polisi kemudian membawa kedua jasad tersebut ke RSUD Serang, Banten. Singkat cerita, kemudian polisi berhasil menghubungi pihak keluarga yang berlokasi di Jakarta Utara. Pihak keluarga yang kemudian dihadirkan kemudian mengamini bahwa jasad tersebut adalah benar anggota keluarganya yang menghilang sejak beberapa hari yang lalu. Pihak keluarga pada Polda Banten juga menyampaikan untuk segera menangkap dalang di balik aksi kejam ini. Singkat cerita, dilakukanlah serangkaian investigasi. Polisi juga menyusuri jejak-jejak digital yang saling berkaitan. Tidak sampai 24 jam setelah jasad Wedi dan Kevin ditemukan, polisi berhasil meringkus pelaku atas tindakan keji tersebut. Yang mengejutkan, pelaku berjumlah 4 orang. Mereka adalah Muhtadi, Mian, Salmin, dan Suparman. Keempatnya merupakan warga yang tinggal terpisah di daerah Serang, Banten. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Wedi dan Kevin? Mengapa jasad mereka berada jauh di tempat mereka tinggal? Dan apa motivasi pelaku untuk menghabisi korban? Jadi begini. Wedi, seorang pria kelahiran Bagan Siapi-api tahun 83. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Wedi mengalami sebuah pergolakan batin akibat kondisi rumah tangganya yang sedang tidak baik-baik saja. Segala tuduhan penyebab keretakan rumah tangganya ia tuduhkan kepada seseorang yang cukup dekat dengannya. Ya, orang tersebut adalah mertua dan adik iparnya. Wedi menuduh mereka lah penyebab retaknya rumah tangganya. Wedi pun sudah beberapa kali mencoba membujuk sang istri untuk kembali padanya. Namun usahanya selalu kandas. Ajakannya untuk rujuk selalu berakhir dengan kegagalan. Dan dari sinilah niat untuk memberi pelajaran kepada mertua dan adik iparnya pun muncul. Rencana itu ia pikirkan secara matang. Ia pun tidak mempunyai cukup nyali untuk memberikan mertua dan adik iparnya pelajaran. Akhirnya, sebuah ide untuk menyantet kedua orang tersebut muncul di benaknya. Awalnya ia sempat bingung untuk mencari oknum dukun yang bisa memenuhi niat jahatnya tersebut. Karena sepertinya di kota-kota besar seperti di Jakarta, mungkin jarang ya ada orang yang bekerja sebagai dukun yang membuka prakteknya. Mungkin. Dari segala kebingungan yang dialami olehnya saat itu, lalu terbesitlah sebuah nama untuk bisa diajak kerjasama dalam rangka mencari oknum dukun tersebut. Orang itu adalah Kevin Januar Aris yang saat itu berusia 48 tahun.
Kevin merupakan sopir pribadi Weddy yang nampaknya memiliki pergaulan yang cukup luas. Apalagi Kevin dulu semasa pandemi COVID-19 pernah menjadi relawan di Rumah Sakit Atlet Kemayoran, Jakarta Utara. Perannya dalam merawat pasien selama pandemi tersebut membuatnya banyak sekali mengenal orang-orang, baik itu sesama relawan, pasien, dokter, bahkan hingga anggota TNI dan Polri ia kenal. Atas dasar tersebut, kemudian Weddy memanggilnya dan menyuruhnya untuk mencarikannya dukun santet untuk memberi pelajaran kepada mertua sekaligus adik iparnya. Awalnya Kevin bingung dan membatin, dukun santet? Kevin sempat bingung untuk di mana ia mencari sosok dukun tersebut. Gaulnya cukup luas, tapi bukan gaul klinik juga. Siang malam ia memikirkan untuk memenuhi permintaan bosnya itu. Akhirnya terbesitlah sebuah nama yang mungkin punya kenalan oknum dukun yang ia cari-cari tersebut. Namanya Muhtadi. Kevin pilih Muhtadi untuk akses kepada dukun santet yang ia cari, bukan tanpa alasan. Alasan yang mendasari Kevin saat itu adalah Muhtadi pernah mengatakan dulu ketika mereka masih sama-sama menjadi relawan, bahwa ia punya banyak kenalan orang-orang pintar di daerah Serang, Banten. Singkat cerita, 5 Januari tahun 2023, Kevin menghubungi Muhtadi dari WA-nya. Pada saat itu Kevin belum mengutarakan maksud utamanya. Setelah basa-basi selesai, lalu terciptalah sebuah janji untuk bertemu di daerah Mauk, Kabupaten Tangerang. Beberapa hari setelah janji itu terbentuk, kemudian berangkatlah Kevin dari Jakarta menuju Mauk dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Fortuner. Sesampainya di lokasi yang terjanji, mereka kemudian bertemu dan saling berbincang, bertanya kabar dan lain-lain. Di tengah perbincangan kemudian barulah Kevin mengutarakan niatnya untuk mencari dukun santet seperti yang diperintahkan oleh bosnya saat itu. Dan ia pun menjelaskan alasan kenapa ia mencari dukun santet saat itu. Setelah menjelaskan panjang lebar alasan kenapa Kevin mencari dukun santet, akhirnya Muhtadi pun bersedia untuk mencarikan dukun yang bisa menyantet mertua dan adik ipar bosnya tersebut. Tak lama, berakhirlah sudah sesi bincang-bincang tersebut. Kevin pulang dengan membawa kabar baik kepada bosnya. Sementara Muhtadi kebingungan untuk memenuhi janjinya untuk mencarikan dukun santet. Dikarenakan Kadung berkata iya kepada Kevin, pantang baginya untuk menarik kembali kata-katanya tersebut. Dan dari sinilah senjata itu memakan tuannya sendiri. Muhtadi kemudian mencari temannya yang kira-kira bisa membantunya untuk mencarikan dukun santet bagi Kevin dan bosnya tersebut. Tak lama, ia pun menghubungi salah satu kerabatnya yang bernama Mian. Di dalam telepon tersebut, Muhtadi menceritakan semuanya kepada Mian. Muhtadi juga menyampaikan bahwa calon pasiennya itu bersedia membayar 25 juta rupiah jika santetnya tepat sasaran. Namun pada saat itu Mian pun berkata, "Aduh Kang, saya nggak bisa nyantet orang. Saya cuma bisa menyembuhkan orang yang kesurupan saja." Dikarenakan skill dukun yang dimiliki oleh kerabatnya yang bernama Mian tersebut belum sampai di mana tahap ia bisa menyantet orang, maka mendengar hal tersebut, lalu muncullah niat Muhtadi untuk menguasai harta korban dan dengan cara menghilangkan nyawa pemiliknya terlebih dahulu. Apalagi setelah melihat mobil Toyota Fortuner yang dibawa oleh calon korbannya. Hal itu semakin membuat Muhtadi makin yakin akan aksi kejinya yang sebentar lagi akan ia lakukan bersama-sama tersebut. Niatan tersebut disampaikan kepada Mian, yang dalam rencananya Muhtadi menyampaikan bahwa gunakan saja racun tikus, nanti orangnya juga mati. Begitu sekiranya ucapan yang ia sampaikan kepada Mian saat itu. Demikian setelah mendengar penjelasan panjang lebar yang disampaikan oleh Muhtadi. Kemudian Mian menghubungi kerabatnya yang bernama Suparman dan keponakannya yang bernama Salmin. Mian pun menjelaskan secara detail rencana jahatnya kepada dua orang tersebut. Dikarenakan pada saat itu dua orang ini tak memiliki pekerjaan, diterimalah ajakan tersebut. Apalagi setelah mendengar besaran tanda kutip upah yang akan mereka terima jika misi ini berhasil dan mobil incaran mereka, Toyota Fortuner, berhasil terjual. Terbayanglah sebuah kehidupan yang mapan dengan gemilang harta, pikir mereka. Dan terbentuklah komplotan 4 orang bandit yang siap dengan aksi kejamnya ini. 12 Januari tahun 2023 yang dinantikan akhirnya tiba. Pada saat itu Kevin menghubungi Muhtadi terkait janjinya untuk mencarikan dukun santet. Dikarenakan rencana tersebut sudah matang, kemudian Muhtadi mengarahkan Kevin dan bosnya itu untuk datang malam itu juga ke sebuah petilasan di daerah Tegal Trewu, Kampung Tanjak, Walantaka, Serang, Banten. Mendengar kabar tersebut, Kevin langsung menyampaikan update kepada si bosnya Weddy.
Wedi yang tampak senang mendengar kabar yang menurutnya adalah kabar baik itu langsung menuju rumah saudaranya yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Maksud dan tujuan Wedi berkunjung ke rumah saudaranya tersebut adalah untuk meminjam kendaraan untuk ia pakai menuju tempat dukun santet. Izin pun didapatkan. Sebuah mobil Daihatsu Luxio pun mereka pakai untuk menuju petilasan. Mobil Daihatsu Luxio ya tepatnya, bukan Toyota Fortuner. Apakah para pelaku akan merasa kecewa setelah mereka tahu mobil incarannya bukan Fortuner tetapi Luxio? Mari kita simak sama-sama. Mengetahui bahwa akan ada tamu di malam itu, kemudian Muhtadi segera menuju toko pertanian untuk membeli beberapa bungkus racun tikus yang akan dipakainya untuk menghilangkan nyawa korban-korbannya. Bungkusan plastik racun tikus yang telah ia dapatkan kemudian ia berikan kepada Mian untuk dipersiapkan. Mian dengan dibantu oleh Suparman dan Salmin kemudian menyiapkan beberapa bungkus kopi dan 2 buah termos air panas, di mana yang salah satu termos tersebut berisikan air yang telah dicampurkan dengan racun tikus. Rencananya termos toksik itu akan mereka suguhkan kepada tamu mereka, sedangkan termos yang berisi air tanpa racun akan mereka sama-sama konsumsi. Masih di hari yang sama tanggal 12 Januari, tepatnya jam 10 malam, Wedi dan Kevin tiba di sebuah tempat yang orang kenal sebagai tempat petilasan Tegal Serewu. Di sana mereka bertemu dengan Mian. Di tempat itu juga telah bersiap Salmin, Suparman, dan Muhtadi. Wedi kemudian memasuki sebuah ruangan yang terdapat di petilasan tersebut. Sementara Kevin diajak oleh Muhtadi untuk keluar mencari makan dan rokok. Di saat itu, Wedi pun langsung mengutarakan niatnya untuk menyantet mertua dan adik iparnya. Setelah mendengar penjelasan dari Wedi, kemudian Mian berkata, "Waduh, kalau urusan begitu berat pak, yang lain aja, jangan nyantet orang." Mendengar hal tersebut, Wedi sempat bingung dan merasa aneh. Lalu, untuk mencarikan suasana yang sempat kikuk, Mian mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengajaknya mengobrol. Serta, tak lama kemudian Salmin pun datang, membawa suguhan kopi untuk tamunya. 1 gelas untuk Wedi, 1 gelas untuk Mian. Tanpa pikir macam-macam, kemudian Wedi pun meminum kopi yang berisi racun tikus itu, hingga habis tak bersisa. Semenit kemudian gejala aneh pun muncul, racunnya pun mulai bereaksi. Namun kala itu, Wedi hanya mengeluh pusing dan batuk-batuk saja. Melihat hal tersebut, lalu Main memberikan kode kepada Salmin dan Suparman untuk segera mengeksekusi Wedi, yang nampaknya masih merasakan racun itu merusak organ tubuhnya. Suparman yang berjalan perlahan dari belakang, kemudian ia menjerat leher Wedi dengan kabel listrik yang baru saja ia temukan di petilasan tersebut. Sementara Wedi terus berontak, Salmin pun membantu Suparman untuk menjerat kabel tersebut di lehernya. Sementara Mian yang tak ingin berlama-lama membiarkan korbannya tetap hidup, kemudian ia memukul dada korban dengan tangannya berkali-kali dengan sekuat tenaga, hingga korban Wedi lemas dan kehilangan nyawanya. Setelah berhasil melumpuhkan satu korbannya, kemudian tangan korban ia ikat dengan kabel. Lalu secara bersama-sama menggotong tubuh Wedi untuk dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Luxio. Di saat ketiga pelaku sedang berusaha memasukkan tubuh korban ke dalam mobil, tiba-tiba Kevin dan Muhtadi muncul dan melihat kondisi bosnya, Wedi, sudah tak bernyawa lagi. Kevin paham bahwa ia sedang berada di dalam sebuah situasi yang berbahaya. Kevin pun berusaha untuk melarikan diri semampu ia bisa. Belum juga langkah 1000 yang hendak ia buat. Kemudian dari belakang tiba-tiba sebuah jeratan kabel listrik menjerat lehernya dengan sangat kuat. Ia tak bisa bernafas kala itu. Suparman kemudian mendorong Kevin hingga jatuh tersungkur di tanah. Kabel listrik saat itu masih menjeratnya dengan kuat. Muhtadi kemudian membantunya dengan menginjak-injak leher Kevin. Tidak puas dengan menginjak-injak leher korban, ia pun menghantamkan bogem mentah ke arah kepala Kevin berkali-kali, hingga Kevin lemas, tak bergerak, dan akhirnya pun meninggal dunia. Di malam itu, senjata itu telah berhasil memakan tuannya sendiri. Wedi dan Kevin meninggal dunia dalam upayanya mencari dukun santet untuk memberi sekedar pelajaran kepada orang yang telah membuat hidupnya susah. Kedua jasad yang tangannya telah terikat kabel itu dibuang begitu saja ke area perkebunan karet di Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten. Ya, walau bukan Fortuner, namun hal tersebut nyatanya tak bisa menghentikan tindakan keji para pelaku. Keempat bandit ini kemudian melarikan diri ke arah Lampung, kampung halaman Suparman. Kerja keras Pak Polisi yang dibantu oleh beberapa pihak, termasuk pihak pelabuhan,
berhasil mendeteksi bahwa mobil Luxio yang dibawa oleh para pelaku sempat menyeberang ke Lampung. Dengan mudah, tak sampai 24 jam, para pelaku berhasil diringkus, tentu saja dengan perlawanan. Beberapa dari mereka mencoba melawan dan melarikan diri. Maka tak heran, ketika para pelaku ditampilkan di muka publik untuk pertama kalinya, tampak beberapa dari mereka berjalan terpincang-pincang. Persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Serang diwarnai oleh pembacaan nota pembelaan atas terdakwa penghilangan nyawa Wedi dan Kevin. Dalam nota pembelaan tersebut, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Namun pembelaan hanyalah tetap pembelaan. Hal tersebut tidak merubah apapun. Atas kejahatan kejinya, para pelaku divonis dengan hukuman seumur hidup. Semoga bisa mengganjar ya segala kejahatan yang pernah mereka lakukan. Dan kisah ini pun berakhir.